Salam jumpa para peserta materi pembelajaran pemrograman Arduino. Saya Bapak Widodo akan memberikan materi ini. Inti dari materi ini adalah bagaimana kita mengenal perangkat Arduino untuk dapat mengembangkan aplikasi berbasis sistem kendali elektronika dan Internet of Things yang sangat dibutuhkan bagi para calon talenta digital Republik Indonesia. Materi pembelajaran, materi ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengenal pemrograman Arduino sebagai dasar menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi calon talenta digital di bidang Internet of Things atau IoT dan sistem cerdas. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat mengenal fungsi dari sistem tertanam atau embedded system, mengenal fungsi dari perangkat Arduino dan jenis-jenisnya, memprogram Arduino menggunakan IDE compiler Arduino, memprogram Arduino untuk input dan output dan komunikasi serial, mengenal berbagai macam sensor, dan mampu mengembangkan aplikasi cerdas dan IoT berbasis Arduino. Kita masuk ke materi bagian pertama. Anda mungkin sudah mengenal istilah microprosesor, otak inti dari sebuah komputer. Ya, kita lihat di sini adalah salah satu microprosesor pertama dari Intel 4004 yang digunakan pada PC di awal perkembangan komputer. Ya, kalau kita lihat definisinya microprosesor di sini adalah sebuah chip. Chip itu perangkat cerdas elektronika yang dipaket menjadi satu wafer, istilahnya. Di dalamnya berisi ribuan transistor yang berfungsi sebagai unit pemroses tertentu. Ya, jadi dia merupakan kumpulan rangkaian transistor dalam satu keping, dalam satu chip yang berfungsi sebagai pengontrol utama suatu sistem. Ya. Sedangkan microcontroller dia bukan hanya unit pemroses saja, bukan hanya unit pengontrol saja, tetapi lebih lengkap merupakan gabungan dari di dalamnya ada microprosesornya, beserta unit pendukung seperti RAM, Random Access Memory untuk menyimpan data sementara, ROM, Read Only Memory untuk menyimpan program secara permanen. Ada perangkat ADC-nya, analog to digital converter, mengubah sinyal analog menjadi digital. Ya, ada perangkat input output tambahannya, ada perangkat timernya, pewaktuannya dan lain-lain. Oleh karena itu, microcontroller lebih kompak dibandingkan microprosesor. Kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem cerdas elektronika, dibutuhkan microprosesor, dibutuhkan unit-unit pendukung lainnya yang ukurannya menjadi lebih besar. Sedangkan kalau hanya menggunakan microcontroller, kita bisa menghasilkan suatu sistem cerdas elektronika yang ukurannya lebih compact, lebih kecil. Ya, itulah mengapa saat ini ramai para pengembang menggunakan perangkat microcontroller yang ukurannya lebih compact, lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran Arduino Uno. Ya. Salah satu Arduino Mega 2560. Ya. Kalau Arduino Uno ukurannya lebih kecil bagi pemula, pelajar SMP, SMA, mahasiswa. Tapi kalau ingin kemampuannya lebih besar, bisa menggunakan seri yang Arduino Mega 2560 yang kemampuan microcontrollernya lebih besar sesuai kebutuhan. Nah, Arduino adalah perangkat microcontroller. Jadi yang disebut microcontroller chip yang di tengah ini. Ya, di dalamnya sudah satu PC istilahnya, sudah satu sistem komputer karena sudah ada unit microprosesornya, unit memori,
ya unit input output lainnya, timer dan lain-lainnya. Ya. Arduino adalah perangkat microcontroller yang dapat diprogram dengan mudah dan dapat diantarmukakan, diinterface dengan berbagai perangkat sensor. Karena nanti misalnya ingin penerapannya pada Internet of Things, mengukur suhu, kelembaban, cahaya, kadar soil, tanah ya, apakah pupuknya memadai ya, dan sebagainya. Sehingga dapat diantarmukakan dengan berbagai perangkat sensor, driver motor, servo ya, motor yang bisa diatur pergerakannya dengan mudah, serta perangkat elektronika lainnya misalnya GPS, WiFi ya, router, server database dan lainnya. Sehingga dapat menghasilkan sistem kendali elektronika yang cerdas karena nanti kita bisa program dengan kemampuan AI misalnya, dan Internet of Things. Ya, seperti itu. Nah, jadi jika kita ingin dapat memprogram Arduino ini, maka kita membutuhkan suatu laptop yang terhubung melalui port USB, ya, dan port USB-nya, kabelnya terhubung ke Arduino ini. Disitulah kita memprogram dan mengisikan program ke dalam chip microcontroller ini. Nah, ini adalah gambaran port-port input output-nya, di mana dapat kita pasangkan unit-unit pendukung lainnya. Begitu ya. Jadi ini sama saja dengan mini komputer. Ada lagi kemampuannya yang lebih tinggi, mungkin pernah dengar dengan nama Raspberry Pi. Nah, itu sudah selevel laptop, karena bisa kita isikan sistem operasi Linux, ya, dan bisa mengolah image processing dengan kemampuan yang memadai. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat sistem tertanam, embedded system, istilahnya ini definisinya adalah sistem komputer yang menggunakan microcontroller atau microprosesor, karena microprosesor zaman sekarang juga kemampuannya sudah luar biasa, sudah lebih banyak fitur-fitur di dalamnya, ya, dengan tujuan pengontrolan. Jadi kita belajar pemrograman Arduino ini intinya untuk sistem kendali, pengontrolan, control system, ya. Nah, disinilah kita bisa pasangkan kamera, motor, servo, sensor jarak, ya, sensor infrared, Bluetooth, sensor garis dan lainnya, menghasilkan sistem cerdas, misalnya sistem robot, pemadam api, sistem IoT, ya, dan lain-lainnya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah gambaran Arduino Uno yang ukurannya lebih kecil, ya, lebih ekonomis sehingga bisa digunakan oleh pemula. Biasanya pemula belajar menggunakan Arduino Uno. Begitu ya, para peserta, mudah dipahami bukan? Kita lanjut ya. Nah, kita dapat menggunakan berbagai macam microcontroller untuk membuat sistem tertanam sebaik mungkin. Ya. Selain Arduino, ada Raspberry Pi 4 yang memorinya bisa sampai 8 GB setara laptop. Ada Arduino Mega, Uno, Nano, ya, Leonardo, banyak sekali versinya sesuai kemampuannya. Ada Basic STEM 2 yang bahasa pemrogramannya paling mudah, paling handal juga. Ada kemampuannya yang lebih tinggi juga ARM Cortex, ya, yang banyak digunakan untuk handphone kita itu prosesor ARM Cortex, kemampuannya tinggi, ya, luar biasa. Ya, jadi Arduino adalah salah satunya saja. Nah, bagaimana prinsip dasar pengendalian alat? Contoh misalnya akses pintu masuk berbasis kartu RFID. Kita kalau mau masuk kantor pakai kartu RFID, kita tapping baru bisa masuk misalnya, atau absen. Ya, maka di sini dibutuhkan Arduino, dibutuhkan kartu RFID atau pin RFID, ya, ada pembaca RFID readernya. Lalu kalau kode RFID-nya, identifikasi kita terbaca, maka pintu akan terbuka karena solenoid pintunya akan membukakan kunci pada pintu.
pintu kantor misalnya. Sehingga Anda telah mengembangkan sistem cerdas untuk akses pintu masuk di perkantoran. Begitu prinsipnya. Kenapa harus pakai kartu? Karena kalau misalnya harus berbasis wajah, itu tentu cost-nya lebih tinggi, lebih kompleks. Sedangkan kadang dalam dunia industri dibutuhkan sistem yang simple dan ekonomis, tapi memiliki kehandalan yang tinggi. Tidak gampang error dan daya tahan alatnya tinggi. Maka bisa digunakan sistem cerdas elektronika seperti ini. Ya, sehingga gambaran blok diagramnya seperti ini. Ada Arduino, ada perangkat reader RFID-nya, radio frequency identification-nya, ada card-nya, lalu kita tapping, akan muncul data diri kita, ya bisa kita program kartunya itu. Lalu kalau disetujui akan menggerakkan solenoid, ya berupa katakanlah motor DC beserta drivernya, ya karena Arduino arusnya kecil tidak bisa langsung menggerakkan motor, pakai driver motor. Dan kalau misalnya tappingnya tidak sesuai, tidak sah, mungkin akan mengaktifkan buzzer, misalnya seperti itu. Ya, ini gambaran arsitektur sederhana dari sistem pengaturan pengendalian. Gampang ya? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bagian-bagian penting dari Arduino Uno. Ya, nomor 1 itu button untuk reset, ya. Pin 23 itu adalah untuk tegangan referensi dan ground, ya. Input output yang nomor 4 ini banyak sekali, ya. Ada 0 sampai 13 di sini digital. Berarti ada 14. Ya. Ada pin analog juga, analog 0 sampai analog 5. Berarti ada 6 input analog karena ada sensor keluarannya analog, bukan digital. Lalu ada pin-pin untuk tegangan input ground, ya 3,3 volt dan 5 volt. Jadi ada sensor yang membutuhkan tegangan 3,3 volt, maka bisa kita ambil dari kaki 3,3 volt. Karena kalau kita berikan tegangan 5 volt, mungkin sensornya akan rusak karena nggak mampu. Tegangannya terlalu besar. Begitu ya. Dan di sini ada sumber catu dayanya, atau catu dayanya bisa lewat port USB ya untuk uji coba. Dan ini adalah chip utamanya AVR ATmega 328. Kecil, paling hanya sekitar 8 KB, tapi cukup untuk menyimpan kode program kita yang cukup banyak. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kita akan mulai nih mencoba bereksperimen ya menggunakan Arduino Uno. Nah, ada chip kecil ini adalah chip interface FTDI-nya untuk antarmuka port serial ke USB. Ya, begitu. Yang namanya komunikasi serial ada jalur penerimaan RX dan jalur pengiriman data TX. Makanya dia membutuhkan 2 pin, RX dan TX. Gitu ya. Dan itu terwakili di kaki 0 sama 1 ini yang berguna untuk komunikasi serial. Oke, kita mulai masuk bagaimana memprogram Arduino. Kita unduh Arduino compiler. Setelah kita unduh, bisa kita lihat di menu file example, cari kode demo blink, lampu kelap-kelip. Lampu kelap-kelip itu kode demonya adalah untuk menghidupkan lampu LED di pin 13. Hidup 1 detik, mati 1 detik. Maka di sini di bagian setup-nya kita set lampu LED-nya itu atau pin kaki ke-13 sebagai output. Artinya bisa mengeluarkan data, bukan menerima data. Ya. Lalu di sini di program utamanya yang looping, dia akan menghidupkan lampu LED, menghidupkan berarti high dengan delay 1000 milisecond, 1 detik. Setelah itu dia matikan menggunakan perintah low dengan delay 1 detik juga, 1000 milisecond. Kalau kita mau rubah misalnya 500 milisecond berarti setengah detik. Begitu ya. Nah, setelah kita nulis tidak ada error, untuk mengecek error atau tidak, klik button centang ini. Kalau tidak ada error, kita bisa mengisikan program kita ke dalam chip kita dengan klik panah ini. Paham ya? Jadi ini adalah kode paling minimal Arduino yang ekstensinya .ino
ya untuk menghidup dan mematikan lampu LED di pin ke-13. Oke. Lanjut ya. Nah, tentu ada berbagai jenis Arduino. Ya, dengan software yang tadi yang kita gunakan, kita bisa memprogram Arduino Leonardo, Arduino Explora, Micro, Nano, ya Arduino Duo, Mega 2560 dan sebagainya. Tinggal dipilih saja ya board kita apa. Dan jangan lupa portnya juga harus terdeteksi, port USB-nya port COM berapa. Begitu ya. Untuk IoT juga banyak, Arduino Nano 33 IoT, MKR GSM 1400, ya, MKR NB 1500, ya, Arduino MKR 1000. Ini difokuskan untuk bisa mengirimkan data untuk aplikasi IoT, ya, lebih compact. Nah, untuk belajar Arduino, untuk memulainya, ya, Anda tentu harus punya perangkatnya, tidak mahal. Beli saja misalnya paket belajar Arduino untuk starter learning, memulai belajar, ya, tidak mahal. Nanti dapat Arduino-nya, ya, lampu LED-nya, ya, seperti ini, ya, sensor jarak, saklar, sensor PIR, sensor suhu dan kelembaban, remote dan lain-lainnya untuk bereksperimen, ya. Nah, unduhan untuk Arduino Anda bisa akses di alamat arduino.cc, ya, yang terbaru versi 18. Silakan diunduh gratis, ya. Nah, setelah diunduh, pastikan tadi saya bilang boardnya adalah misalnya kalau pakai Arduino Uno ya pilih Arduino Uno, ya. Lalu portnya terdeteksi apa tidak? Kalau tidak terdeteksi, itu bisa jadi ciri dari chip komunikasi serialnya sudah rusak. Jadi jangan sampai Anda memaksa untuk bisa memprogram padahal belum terkoneksi di port USB-nya. Ya, nah ini pilihan berbagai macam board yang ada, ya banyak sekali dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini contoh tadi setelah Anda bisa terkoneksi dengan baik Arduino ke laptop Anda cari example ya, 01 basic itu adalah lampu club flip. Ya. Sekali lagi program akan berjalan secara berulang atau looping di bagian loop ini. Kalau setup hanya untuk inisialisasi dasar, misalnya pin ini sebagai input atau output dan sebagainya. Kita juga akan men-setting komunikasi serial, besaran kecepatannya di bagian setup. Tapi kalau loop, program akan berjalan terus, disitulah kita memasukkan program utama kita. Paham ya? Nah, sebagai latihan, ya buat program club clip dengan delay 300 millisecond dan 600 millisecond dipasangi LED yang ada di pin 13. Jadi pin 13 sudah ada lampu LED, bisa kita pasangin juga. Ya. Sediakan satu buah LED, satu buah resistor penahan hambatan 220 ohm. Ya, Arduino dan kabel USB. Gambarannya seperti ini. Ya. Ingat, lampu LED kaki yang panjang adalah positif anoda, yang pendek adalah negatif katoda. Buat ya, saya kasih jawabannya. Nah, ini adalah jawabannya. Lampu LED dipasang di pin ke-13, dikasih tahanan resistor biar tidak terlalu besar arusnya yang mengalir ke LED, ya. Lalu variabel LED di kaki ke-13, pin 13 kita hidupkan dengan delay 300 millisecond dimintanya dan mati dengan delay 600 millisecond. Nanti lampunya akan club flip dengan delay yang berbeda. Kalau Anda sudah bisa sampai sini, selamat. Berarti untuk selanjutnya Anda sudah tinggal belajar pemrogramannya saja karena tidak bermasalah pada hardware-nya. Paham ya? Lanjut. Nah,
Untuk komunikasi serial, memantau aliran data serial, kita bisa pakai hyperterminalnya. Ya, di Arduino ada settingannya untuk serial monitor. Komunikasinya di bagian setup untuk men-set kecepatannya 9600 bit per second, perintahnya adalah serial.begin 9600. Ini memulai komunikasi serial kecepatannya 9600 baud. Ya. Di sini kita mengirimkan pesan hello world another string. Pertama kali saja, karena di bagian setup, bukan di looping. Maka pertama kali dia hidup, terkoneksi, dia menampilkan 2 kalimat ini. Habis itu diam. Kenapa diam? Di fungsi loopnya tidak ada perintah apapun. Paham ya? Mau lebih kencang, ganti. Misalnya 1150. Ya, lebih kencang lagi. Ya, kemampuannya tinggi. Ya. Lalu penerapannya seperti apa? Kita mau kontrol alat jarak jauh lewat HP. Klik A, klik B, klik C misalnya di HP, dia akan menghidupmatikan relay. Prinsipnya bagaimana? Misalnya HP kita terkoneksi lewat Bluetooth. Maka kita harus baca inputan dari HP kita. Lewat Bluetooth tentu komunikasi serial kan? Maka jika ada data yang masuk dari Bluetooth, baca serial.read. Kalau yang kita pencet W, misalnya di keyboard atau di HP, keyboard HP atau aplikasi yang kita kembangkan di HP, button gitu, ya. Kalau kita kirimkan data karakter W, maju, S mundur, dan sebagainya. Jadi ini dasar dari pengendali alat atau pengendali robot ya, hidup matikan relay dan sebagainya. Nah, berarti fungsinya adalah menggunakan switch case. Switch case itu untuk mengecek inputannya itu apa. Case, kalau W apa, kalau S apa, dan sebagainya. Karena yang kita kirimkan karakter. Ingat karakter, pelajaran awal di CS001, algoritma dan pemrograman, kalau karakter, kutip 1. Ini contoh saja. Ya, paham ya? Selain dari kondisi yang ditentukan, kalau dalam algoritma kan, defaultnya apa? Dia diam saja, stop. Switch case itu selalu ada fungsi break-nya. Di setiap case-nya ada fungsi break. Itu adalah dasar pemrograman yang umum pada berbagai macam bahasa pemrograman. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh modul Bluetooth yang bisa kita pasangkan ke Arduino sehingga bisa komunikasi ke HP kita. Dia ada 2 pin TX-RX untuk komunikasi ke Bluetooth. Ya, nah untuk membangun aplikasi Android bisa kita pakai App Inventor. Ingat pelajaran algoritma dan pemrograman? Anda diminta menginstal atau menjalankan aplikasi App Inventor untuk bisa membangun aplikasi kendali ya di Android terkoneksi ke Arduino. Ya. Nah, kita masuk ke pemrograman berikutnya, looping di Arduino seperti apa? Looping sama dengan bahasa C++ menggunakan for. For in this pin sama dengan 2, this pin kurang dari 8, this pin plus plus, artinya apa? Kita mau looping baca pin kedua sampai ke 7 karena kurang dari 8, bukan kurang dari sama dengan 8. Ya, berarti ada 6. Ada 6 output. Ya, dia akan menghidupkan pin kedua lalu mati. Looping lagi ditambah dengan 1 kan plus plus, dia akan hidupkan pin ketiga mati. Looping lagi menghidupkan pin keempat mati hingga ke pin ke-7. Sehingga jadilah dia program looping menghidupkan lampu LED yang berjalan. Seperti film mobil Knight Rider ya. Dia kan lampunya berjalan ke kanan ke kiri. Nah, inilah algoritma dasar untuk membuat bisa matikan lampu LED ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas Anda ini buat program running LED tersebut. Paham ya? Latihannya, buatlah program looping menggunakan 6 buah LED dengan variabel timer kita isi dengan nilai 100. Pin yang digunakan mulai pin 2 sampai 7. Ingat tadi loopingnya berarti pakai yang looping tadi. 2 sampai kurang dari 8. Jadi ada 6. Bisa ya dibuat dulu.
Kita lihat jawabannya. Nah, jadi ini setup alatnya. Kita pasang lampu LED di pin misalnya 2 sampai 7 ya. Resistor sebagai pembatas arus. Nah, di bagian setup-nya kita looping mengeset pin kedua sampai pin ke-7 itu sebagai output. Ya, pin modenya sebagai output. Kalau ditulis input, dia sebagai input. Kita kan nggak nerima data, dia harus mengeluarkan data. Maka setnya sebagai output. Di fungsi loop-nya, lihat. Dia membaca dari pin kedua sampai pin 7, ngidupin, matiin, ngidupin, matiin. Setelah itu selesai, kan ujung. Dari 2 ke 7. Di posisi 7 nanti dia balik lagi ke 2. Maka di sini for in di spin 7, di spin besar dari sama 2, di spin min-min. Turun. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kalau yang pertama tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sampai 7 balik. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sehingga jadilah program running lab. Ya. Nah, ini sudah menjadi dasar sistem kendali, control system. Penerapannya pada apa? Misalnya pada lampu lalu lintas, pengendali lampu lalu lintas, kan ada pewaktuannya. Pergantian hidup matinya, dan lain-lain. Kompleks itu. Dan bisa dikembangkan pakai secara prinsip Arduino ini. Apapun microcontroller, microprosesornya bisa. Karena intinya algoritma yang kita kembangkan. Paham ya? Lanjut. Untuk menerima input analog, misalnya dari sensor, tadi lihat A0 sampai A5 adalah pin untuk input analog. Kita bisa coba nih, gunakan potensiometer, ya, pengatur besaran hambatan yang variabel. Outputnya kita pasangkan ke A0. Ada lampu LED juga di pin 13 misalnya. Ya, kita baca inputnya pakai fungsi analog read. Kalau membaca input digital, digital read. Ya, kalau analog ya analog read. Ya. Silakan dilihat berbagai macam contohnya di Arduino compiler tersebut. Ya. Nah, di sini delay-nya tergantung dari nilai bacaan potensiometer. Ya. Yang mana luarannya itu ditampung di variabel sensor value. Kita anggap aja inputan dari potensi tersebut adalah inputan dari sensor. Outputnya analog kan? Karena inputnya dikasih 5 volt, tegangannya bisa bervariasi. Ya, sehingga kalau kita rubah-rubah potensinya, delay-nya itu bergantung dari besaran perubahan di potensiometer. Itu prinsipnya. Sehingga bisa dipasangi sensor suhu, sensor kelembaban, sensor cahaya, dan lain-lain. Ya, gampang kan? Sebagai latihan, buat program membaca input analog dari potensiometer di pin A0, lalu data dikirimkan ke hyperterminal serial. Jadi setelah dibaca datanya send ke hyperterminal. Bagaimana caranya? Tentu inputan dari analog, karena tegangannya misalnya 0 sampai 5 volt, kita mesti konversikan dengan persamaan ini. Ya. Karena besaran maksimalnya adalah 1024. Ya. Lalu mengirimkan data voltage-nya pakai perintah serial print ln voltage. Dia akan mengirimkan data ke hyperterminal dengan kecepatan 9600 baud. Gitu. Paham ya? Silakan dicoba. Nah, kita masuk ke bagian kedua, dasar sensor. Ya. Ini sebagai tambahan referensi untuk belajar Arduino. Ya, bisa dibaca. Fungsi sensor adalah sensor merupakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk memberikan input ke sistem kontrol utama pada Arduino. Sensor juga sebagai perangkat yang dapat mengubah sinyal dari suatu domain energi ke domain listrik. Makanya keluaran sensor suhu keluarannya listrik, misalnya antara 0 sampai 5 volt. Ya kan, padahal inputnya adalah domain energi panas, begitu. Contoh sensor suhu mengukur suhu dan datanya dikirimkan ke Arduino. Sensor jarak mengukur jarak menggunakan
sinyal ultrasonik, ya, di mana mengukur halangan di depan robot misalnya. Datanya dikirimkan ke Arduino. Ya. Ada berbagai macam sensor berbasiskan Arduino yang sangat cocok digunakan. Mulai dari sensor tekanan, barometer, temperatur digital, DS18B820, ya, passive buzzer, photo interrupter, dual color LED, ya, analog temperatur, flame sensor, sensor api, ya, fotoresistor, sensor cahaya, ya, sensor Hall, ya, sensor mendeteksi joystick kita untuk bikin kursi roda misalnya, dan sebagainya, remote dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Nah, ini paket bisa Anda miliki kalau Anda bundling beli paket belajar Arduino yang lengkap atau yang advance. Ya. Nah, contoh kita mau bikin dasar IoT mengukur suhu dan kelembaban tanaman. Berarti kita butuh sensor DHT11 atau yang lebih bagus DHT22 dengan resolusi yang baik. Ya. Di sini karena keluarannya sudah digital, ya, maka bisa kita baca suhu dan kelembabannya. Ya. Pinnya hanya satu, misalnya di pin kedua. Gitu ya. Datanya itu di pin kedua. Nah, nanti untuk pengembangannya bukan cuma dikirim data ke hyperterminal, tetapi ke LCD atau ke handphone kita. Jadi jarak jauh dikirim ke handphone kita. Sensornya sensor suhu dan kelembaban. Itu prinsipnya. Ya, menggunakan Wi-Fi, ya. Berarti kita butuh Arduino perangkat Wi-Fi. Misalnya ESP8266. Ya, itu nanti kita pelajari. Sensor garis, misalnya pada robot mengikuti garis, ya kita pasang sensor garisnya, ya, infrared misalnya, ya, kita baca, outputnya analog, baca besarannya. Kalau garisnya putih nilainya beda dengan garisnya hitam. Kita buat algoritmanya untuk mengikuti garis, itu prinsipnya. Gampang ya. Sensor jarak, misalnya kita pakai HCSR04, ya, dia ada dua data, pin echo sama pin triggernya, kita baca, dia bisa mengukur jaraknya menggunakan selisih waktu. Dia baca pulsanya, ya. Nah, ini dasar dari untuk membuat sistem cerdas pada robot. Kalau ada halangan dia menghindar. Ya, seperti itu. Sebagai latihan terakhir, buatlah program yang mampu menampilkan jarak halangan di depan sensor jarak. Jika halangan kurang dari 100 cm, maka akan menghidupkan lampu LED yang terhubung di pin 13. Jika 100 cm lebih, maka lampunya tentu akan mati, kebalikannya. Ya, solusinya gimana? Intinya ini, jika jarak kurang dari 100 cm, lampunya hidup. Emergensi bahaya misalnya. Ya, selain dari itu tentu lampunya mati. Ya, mematikan tentu pakai low. Gampang ya para peserta. Ini adalah bagian pertama dari materi pemrograman Arduino. Saya mohon Anda mengulang lagi, mempelajari lagi materi yang sudah diberikan dan mencobanya pada Arduino. Setelah Anda kuasai, Anda baru dapat lanjut ke materi berikutnya di bagian kedua, yaitu komunikasi Wi-Fi. Terima kasih sudah mempelajari materi ini. Sukses selalu dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.